Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membicarakan atau akan menerangkan tentang bahasa Inggris kembali tentunya, karena saya guru bahasa Inggris. Okay, for this occasion I will explain about how to make passive sentence. Ya, jadi bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Ini ya. Jadi how to make the active sentence to passive voice or passive sentence. Oke. Untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif itu ada 5 poin. There is 5 point to make passive voice. Ya, yang pertama adalah ini subjek menjadi objek. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif menjadi pasif itu kan tinggal merubah kata kerjanya saja. Misalnya saya membeli buku, kalau pasif menjadi buku dibeli saya. Nah, ini ya, jadi merubah jadi kalimat kata kerja menjadi di. Kalau di sini nanti ada beberapa poin yang bisa diterapkan untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif tersebut. Yang pertama, subjek menjadi objek. Yang kedua, objek jadi subjek. Dalam hal ini tentunya kalian harus tahu cara merubah subjek menjadi objek. Jadi kalau subjeknya I, maka nanti objeknya menjadi me. Kalau he jadi him dan seterusnya. Sudah bisa ya, saya kira. I think you understand about that. Okay. And then number 3, kalau di antara ada keterangan, ada kata keterangan di antara subjek dan kata kerja, misalnya I will buy a pen. Ya, antara I dan buy itu kan ada will, ada satu kata atau keterangan di antara subjek dan kata kerja, maka ditulis dulu. Ini ditulis dulu dan disesuaikan. Artinya disesuaikan kalau dia dalam bentuk to be, nanti mungkin kalau to be-nya misalnya he is reading a book, itu kan ada is ya di antara he dan reading. Is ini nanti disesuaikan apakah tetap is atau am atau are. Ini disesuaikan, maksudnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah ini rumusnya atau yang penting itu adalah ditambah dengan be plus kata kerja 3. Ini kata kunci merubah kalimat aktif menjadi pasif. To be ditambah kata kerja 3. Jadi kalau ada be kalau ditambah kata kerja 3 itu artinya di atau dikerjakan ya, dibawa, dimakan, dibeli, diumumkan dan seterusnya. Oke, be ini ada beberapa bentuk. There is 4 or 5 form of be. Ada 5 bentuk to be ya. To be yang pertama itu yang asli, yang kelas 0. Itu adalah tetap be asli. Ya, ini nanti pakainya gimana nanti Bu terangkan. Yang pertama, ini ada is, am, are. Jadi to be kelas 1 itu is, am dan are. Sedangkan to be kelas 2 itu was atau were. Yang ketiga been, ada being, dan rumus terakhir diberi dengan by yang bermakna oleh. Kalau kalimat pasif kan intinya dikerjakan oleh, ada by-nya, who, siapa yang mengerjakan, gitu ya. Oke, dari contoh-contoh ini, dari poin-poin yang tertera di sini akan Ibu terapkan dalam mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Kita coba ya. Yang pertama, kalau ada kalimat seperti ini, maka cara yang paling mudah, this is the simple way, cara yang paling simple, itu udah digarisbawahi dulu. Terlebih untuk pemula ya, the beginner. Jadi digarisbawahi dulu, mana subjeknya? Subjeknya he, the man, oke. Nah, ditulisin the man itu adalah subjek. Kata kerjanya mana? Kata kerjanya by, oke, by, atau verb. Kata kerja of verb. And then berarti objeknya mana? Objeknya yang terakhir ya setelah kata kerja, objek. Oke, dari sini kita masukkan rumus-rumus tadi. Yang tadinya objek jadikan subjek, maka a dictionary diletakkan di paling depan, a dictionary. After that, poin yang ketiga, kalau ada keterangan di antara subjek dan kata kerja ditulis dulu. Dia punya enggak antara subjek dan kata kerja? Oh, dia nggak punya apa-apa di sini. Berarti langsung masuk rumus be. Nah, kita pilih be-nya bagaimana? Pemilihan to be tergantung kata kerja awal atau kata kerja aktifnya tadi. Dilihat kata kerja aktifnya kata kerja berapa? Base. Oke, base adalah simple present atau kata kerja 1. Good. Kata kerja 1. Maka kalau dia kata kerja 1, to be-nya juga pilih kelas 1. Kelas 1 itu ada is, ada am, ada are. Disesuaikan. Ya, jadi karena di sini dictionary itu 1, maka to be-nya yes, is. Nah, sampai sini adalah rumus nomor 4. Terus ditambah kata kerja ketiga.
base-nya dirubah menjadi kata kerja ketiga, bought. Itu simpel kan? Nah, terus terakhir ditambah apa? By. Yang tadinya subjek dipindah ke objek, jadi by the man. Something like this. That is very simple and easy. Ya, jadi mudah ya. A dictionary is bought by the man. Kamus itu dibeli oleh laki-laki. Itu ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, kita pakai yang lain ya. There is the same way, caranya sama untuk mempermudah. You give the underline which the subject and which one of the object and which one of the verb. Jadi dicari dulu. Oh, kata subjeknya apa? See. Oke, kita tulis subjek. Kata kerjanya mana ini? Will or attend? Attend ya, oke, attend. There is verb or kata kerja. And then the cars is object. Kita masukkan rumusnya kayak tadi. Yang ditulis apa dulu? Yes, good. The cars. Objeknya jadikan subjek. Terus di antara subjek dan kata kerja dia punya apa? Punya will. Maka kita tuliskan dulu ini, ditulis dahulu dan disesuaikan. Karena ini model, maka sama. Kalau model tidak disesuaikan, artinya sama semua. Ada will, ada can, ada may, must, itu tetap ditulis sama. Jadi will. Nah, sampai ini adalah rumus yang ketiga. Yang keempat dimasukkan be-nya. Lah be di sini tergantung kata kerjanya. Ini ada attend. Kira-kira kata kerja berapa? Ingat ya, remember that there is after model. Setelah model itu mesti to infinitive, mesti kata kerja pertama asli ya. Kalau ada model, if there is model ditambah dengan kata kerja pertama asli. Karena ini asli, maka dipilih be-nya juga yang asli. Asli itu apa? Be. Maka di sini will be. Okay, like that. And then you give the past perfect. Kata kerja ketiganya attend, jadikan ketiga menjadi attended. By, ingat, remember that she as a subject, and then if ini nanti berubah jadi objek, she-nya berubah jadi her. Yes, good, by her. So this sentence, the course will be attended by her. Kursus ini akan diikuti olehnya. Oke ya, paham ya? Semakin paham. Oke, number 3. You give the underline again. The government is subject. And then announce a verb or kata kerja ya. A new rule, there is object. Hampir sama dengan yang kedua. Ya, oke, kita jawab berarti a new rule. Good. Sama ya dengan tadi, ada will, kita tulis dulu will-nya di sini. Will. And then we give be karena asli. Announce-nya kita rubah jadi ketiga, announce. Ya, announce by the government. Good. Like this. Very simple. And then number 4. Ini agak beda ya, tapi tetap harus bisa. Saya yakin rumusnya sama. There is the subject, the teacher. And then kata kerjanya was atau explaining. Oke, explaining. There is the verb or kata kerja. So the object is the lessons. Ini objeknya. Rumus pertama, objek dipindah ke subjek. Oke, the lesson. Good. And then between subject and verb, antara kata kerja dan subjek dia punya was. Maka ditulis dulu dan disesuaikan. Ini disesuaikan. Karena di sini lessonnya banyak, maka di sininya bukan was tapi apa? Were. Good. We use were because there is plural atau banyak. Ya, habis ini terus ini lihat kata kerjanya ada ing-nya. Karena kata kerja pakai ing, maka be-nya pun kita pilih yang pakai ing juga. Jadi being. Okay, good. And then the verb here we change into past perfect. Explain to be explained. Ya, menjadi explained. And then you give by and the subject you change to object by the teacher. Just like this. That is very simple. And the last one, I hope this is the simple too, and I think you can do it by yourself actually. But we do together. Okay. There is some student. There is a subject, and there is watch the verb.
or kata kerja, and the film altogether object. Oke, the film. Jadi yang namanya objek itu belum tentu yang paling belakang ya. Kalau objek itu ada di setelah kata kerja. Jadi ingat, objek itu letaknya after the verb, bukan paling belakang. Oke, ini kita rubah berarti yang tadinya objek, the film. Good, the film. And then between subject and verb there is no word, tidak ada kata. Berarti langsung masuk ke rumus B. Oke, rumus B karena ini kata kerjanya kata kerja berapa? Ada ide-nya? Yes, kata kerja 2. 2 dan 3 sama, tapi ini 2. Karena di sini nggak ada have ya. Kalau 2 berarti kita pilih antara ini. To be kelas 2 itu was and were. Kita sesuaikan. The film tunggal apa jamak? Tunggal ya. Jadi pakai was. Oke, the film was. And then after that you give the past perfect. Ya, past perfect kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya watch menjadi apa? Sama ya, watch. Oke. Dan diberi rumus terakhir yang paling gampang, diberi apa? By. And then yang tadinya subject berubah jadi objek, by some students. Good. Okay, this is finished, and I think by my explaining, dengan keterangan saya, I am sure that you understand because that is very simple and very easy to be understood ya. Jadi ini mudah dipahami asal kalian hafal ini cara merubah subjek jadi objek, bagaimana objek jadi subjek itu menjadi apa, itu harus hafal kuncinya. Yang kedua, kamu juga harus hafal kata kerja yang ada dalam kalimat aktif itu kata kerja bentuk berapa? Simple, past tense, or past perfect. Ya, kalau sudah hafal, ini mudah sekali. That is very simple and very easy. And I hope you can understand and you can do this exercise like this if you if you are given by your teacher. Jadi kalau dikasih soal suruh merubah kalimat pasif, it's just simple. I think it's enough. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.